Masalah Ratibul Haddad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Beberapa waktu yang lalu ramai mengenai wirid Ratibul Haddad karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi berawal dari Kiai Haji Imaduddin yang menganggap nasab Alawi tidak nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tercipta dua kubu. Satu adalah mereka yang menganggap nasab Alawi putus, sementara kelompok yang lain meyakini bahwa Ba'alawi adalah termasuk zuriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini seharusnya selesai persoalan. Setiap orang tinggal milih saja mana pendapat yang dicondongi berdasarkan hati nurani masing-masing. Yang milih pendapat bahwa Ba'alawi batal sudah ada panduannya, yaitu Kiai Haji Imaduddin. Yang meyakini bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasul juga silahkan monggo mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh para ulama di kalangan NU. Ya, seharusnya seperti pro dan kontra kunut subuh misalnya. Yang mau kunut silahkan, yang tidak meyakini bahwa kunut itu sunnah juga monggo. Atau seperti soal jumlah sholat taraweh, yang 8 monggo, yang 20 silahkan. Akan tetapi sekali lagi persoalan tidak terhenti pada soal nasab. Sang pembatal nasab Ba'alawi yakni Kiai Haji Imaduddin merembet kemana-mana semacam menembak membabi buta. Kiai Imad di samping masih mempertahankan tesisnya juga mengajak umat untuk membenci Ba'alawi beserta segala produk-produknya. Bahkan Kiai Imad juga menyerang daerah asal Ba'alawi yakni negeri Yaman, hingga melarang menyanyikan lagu Ya Tarim. Orang Banten Banten wa ahlah. Begitu. Nah ini orang Jogja kayak Karim wa ahlah. Ini nggak masuk akal. Kenapa wali saja kita harus impor? Yang paling aneh ini orang Jatim nyanyinya Ya Karim. Bukan Ya Jatim. Harusnya orang Jatim Ya Jatim, Ya Jatim. Orang Jogja Ya Yogya, Yogya. Orang Banten wa ahlah. Begitu. Kembali pada amalan wirid Ratibul Haddad, ini sudah ramai dilakukan sejak zaman mbah-mbah kita dulu hingga hari ini, baik di pondok-pondok pesantren maupun di desa-desa di bawah asuhan kiai-kiai NU. Termasuk yang mengijazahkan amalan Ratibul Haddad adalah Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil Bangkalan, pemberi isyarat sekaligus maha guru dari para pendiri NU, salah satu wirid yang beliau gemari dan istiqomahi ketika beliau hidup adalah Ratibul Haddad. Padahal beliau punya rotib susunan beliau sendiri, rotib Syekhuna Khalil namanya. Beliau bahkan pernah menulis secara khusus Ratibul Haddad untuk istri beliau. Beliau juga pernah memberi ijazah Ratibul Haddad kepada salah satu santri kinasihnya, yaitu Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Beliau juga memberi ijazah Ratibul Haddad kepada santrinya yang punya peran penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Al-Had As'ad Samsul Arifin, sang penyambung pesan antara beliau dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cucu Kiai As'ad yaitu Kiai Haji Azaim Ibrahimi pernah menceritakan, saat Kiai As'ad gerilya di Garahan, Jember, beliau menginap di salah satu pesantren. Saat bermalam, Kiai As'ad dari Isya hingga subuh membaca Ratibul Haddad. Kemudian dia diberi pertolongan menaklukkan pasukan Jepang yang ada di daerah itu. Salah satu amalan yang sering didawamkan Kiai Hamid Pasuruan adalah Ratibul Haddad. Bahkan guru kita Syekhona Maimun Zubair juga seringkali mengadakan ijazahan Ratibul Haddad.
Dan masih banyak ribuan kiai NU lainnya mulai sejak dulu sampai detik ini yang istiqomah mengamalkan Ratibul Haddad. Masalah Ratibul Haddad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan, thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Yang pasti yang wajib kita percaya dan kita imani adalah takdir Allah. Yang baik maupun yang buruk itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditentukan oleh Allah sejak dari sononya. Kita kaum Nahdliyin mengamalkan Ratibul Haddad itu juga atas kehendak Allah. Hingga akhirnya muncul seorang yang mengajak untuk mencampakkan Ratibul Haddad, itu juga semua atas kehendak Allah, qadarullah. Kalau bahasanya Mbah Mun, inilah Allah. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Mereka menyerukan agar kita menjauhi para habaib, menjauhi Ba'alawi, tidak mengundang habaib, tidak melibatkan Ba'alawi dalam kehidupan kita. Begitulah kebencian yang tertanam di hati mereka, sehingga ucapan-ucapannya tidak terkontrol dan tanpa dalil, tanpa nalar, tersebar di dunia medsos. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pro kontra nasab kita bebas pilih, tapi untuk membenci sesama muslim, sesama mukmin, kita harus katakan no. Ini cara orang awam. Saudara ndak usah, kalau ditanya tesisnya mana, saudara nggak usah ngomong tesis gua mah di akhirat aja nanti. Anda yang benar sampean, gua nggak bakal disalahin sama Allah. Tapi Anda yang benar kami dan kaum muslimin di dunia, maka Anda cukup apa pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah. Udah gitu aja pesan saya bagi antum, pada khususnya jamaah majelis kami, biar jangan rusak. Begitu, kita tidak boleh ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fattakiri. Ahli bait itu laksana bintang dan dia penyelamat di muka bumi. Jangan. Saudara nggak bakalan baca kitab-kitab ulama, mau baca kitab apa? Orang Islam datangnya di Arab, ujungnya bakal saudara membenci Islam ujungnya. Sekarang aja udah sesama muslim saling gontok-gontokan dan ini kita nggak demen. Saudara jangan, kita jaga mulut yang baik. Sama Ustadz Imad juga, dia kiai, bab ini dia keliru dia. Begitu, bab ini kita jangan berkata buruk, jangan. Kita orang majelis harus jaga mulut kita. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan benar iman seseorang sebelum ngedandani hatinya supaya lempeng. Hati nggak bakalan bisa lempeng kalau lidahnya tidak lempeng. Maka lidah kita jangan mencaci. Jangan. Ini kerugian buat kita. Kurang lebih pesan saya itu kepada antum jamaah majelis, khusus jamaah majelis. Terserah orang lain begitu, supaya antum tidak rusak ta'zim amadul bait.